Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Kali ini kita akan belajar bersama Bu Friska dari SD Negeri Telogosari Wetan 01 Semarang. Kita akan belajar tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita mampu mengenal jenis-jenis tarian dan alat musik daerah Indonesia. Yang kedua, kita juga mampu mempraktikkan gerak tangan, kaki, dan kepala saat menari. Yang ketiga, dengan berdiskusi, kita mampu menemukan gagasan utama dari setiap paragraf dari bacaan. Yang keempat, dengan mendengarkan penjelasan guru, kita dapat mengetahui fungsi alat musik dalam pementasan tari. Nah, sudah siap belajar untuk hari ini? Yuk langsung simak bersama. Indonesia merupakan negara yang mempunyai 1001 pesona, baik dari alam ataupun budaya. Salah satunya adalah kekayaan kesenian daerahnya. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Contohnya seperti tari piring. Tari piring merupakan tari yang berasal dari Sumatera Barat. Para penari mengayunkan piring-piring di tangan mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa satu piring pun terlepas dari tangan. Tari piring biasanya dipertunjukkan untuk penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara. Yang kedua ada tari Sewudati. Tari Sewudati adalah tari tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya ditarikan oleh sekelompok penari pria dengan gerakan khas dan energik serta diiringi lantunan syair dan suara hentakan para penari. Tari Sewudati ini merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di daerah Aceh dan sering ditampilkan di berbagai acara. Yang ketiga ada tari Andun. Tari Andun adalah salah satu tari rakyat yang berasal dari Bengkulu. Pertunjukan tari Andun merupakan bagian dari persyaratan wajib dalam pelaksanaan upacara adat Nundang Padi. Nilai yang disampaikan dalam tari Andun adalah nilai kebersamaan dan gotong royong dalam bermasyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada tari pendet. Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadah umat Hindu di Bali. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya Dewata ke alam dunia. Tari tradisional tersebut terdiri dari berbagai gerakan. Contohnya seperti peragaan tari yang telah kamu amati pada pertemuan sebelumnya. Kamu dapat memperagakan gerak-gerak tari yang dilakukan penari. Lakukan secara perorangan, kemudian lakukan secara berkelompok. Gerak dasar tari tersebut yaitu adalah latihan gerak kepala sambil menunduk. Pada gerak ini, kepala menunduk, lalu buatlah gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dengan dahi. Kemudian ada latihan gerak kepala sambil menengadah. Pada gerak ini, kepala menengadah, lalu gerakan leher seolah-olah membuat angka 8. Kemudian yang ketiga ada latihan gerak tangan. Pada latihan gerak ini, kedua lengan terentang ke depan, kemudian ibu jari ditekuk, ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri bersama-sama, lalu bergantian. Selanjutnya ada latihan gerak tangan menyilang. Pada gerak ini, pergelangan tangan dalam posisi saling menyilang. Gerakan pergelangan kedua tangan sehingga jari ke atas dan ke bawah. Kemudian ada latihan gerak kaki. Kedua kaki membuka selebar dua telapak kaki, berat badan ditumpukan pada kaki kanan setinggi betis. Lalu turunkan lagi, lakukan berulang-ulang. Yang terakhir ada latihan melangkah. Pada gerak ini, kedua kaki menapak, lalu melangkah maju, mundur, ke samping kiri dan ke samping kanan. Kamu telah berlatih memperagakan gerak tari. Setiap tarian daerah di Indonesia memiliki gaya, iringan, busana, dan tata rias yang berbeda-beda dari tarian daerah lain. Kamu bisa mempelajari tarian daerahmu, namun akan lebih baik jika kamu ikut mempelajari tarian dari daerah lain. Kita simak bersama-sama teks berikut ini yuk.
Cinta tanah air, anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Yayasan Sukma Bangsa Pireun menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kabupaten Pireun, Aceh. Anak-anak dari PAUD tampil lucu dengan seragam unik. Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Kebanyakan peserta lomba menampilkan tari dari Aceh. Di antara peserta ada yang menampilkan tari Ranglung Lampuan, Muong Jumpa, dan Tarik Pukat. Namun, ada pula beberapa peserta menampilkan seni tari dari provinsi lain di Indonesia. Salah satu di antaranya yakni PAUD Tun Sri Lanang. Anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari Jublak-Jublak Suweng dari Jawa. 7 anak laki-laki menyajikan tarian. Mereka mengenakan kostum yang sederhana, namun gaya kocak anak-anak dalam menampilkan tarian berhasil memukau para penonton. Kita ingin menampilkan sajian yang berbeda. Kita juga ingin menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia, kata Ibu Surya Monik, pendidik pada PAUD Tun Sri Lanang. Menurut Ibu Surya Murni, anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar bisa melestarikannya kelak. Tanpa mengesampingkan kearifan lokal, sewajarnya anak-anak ditanamkan rasa cinta tanah air dengan aneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia, tambah Ibu Surya Murni. Lomba seni tari kreasi anak-anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya bangsanya. Semoga ke depan banyak pihak yang menyelenggarakan acara lomba tari agar mendukung upaya mewarisi budaya-budaya Nusantara. Acara lomba tari sekaligus sebagai ajang kreativitas anak usia dini agar tampil percaya diri di hadapan banyak orang. Nah, dari teks bacaan tadi kita dapat menentukan gagasan utama di setiap paragrafnya, yaitu sebagai berikut. Paragraf pertama, gagasan utamanya adalah penampilan murid di acara lomba seni tari kreasi Nusantara menarik perhatian. Paragraf kedua, gagasan utamanya adalah kebanyakan peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh. Gagasan yang ketiga yaitu PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari Jublak-Jublak Suweng dari Jawa. Paragraf keempat, gagasan utamanya adalah tarian yang dibawakan PAUD Tun Sri Lanang untuk menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia. Paragraf kelima, gagasan utamanya adalah anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa. Paragraf keenam, gagasan utamanya adalah lomba seni tari kreasi anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya. Pertunjukan tari secara umum dalam penampilan geraknya diiringi dengan musik. Begitu pula tarian daerah yang tidak terpisahkan dari suara alat musik. Jenis dan nama alat musik sangat beragam. Berikut beberapa contoh alat musik daerah di Indonesia. Yang pertama ada tifa. Tifa berasal dari daerah Papua. Yang kedua ada sasando, berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Yang keempat ada gamelan degung, berasal dari daerah Jawa Barat. Yang terakhir ada kolintang, berasal dari daerah Sulawesi Utara. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, begitu indahnya keragaman di Indonesia dengan berbagai budaya dan kesenian daerahnya. Yang kedua, kita menjadi mengenal berbagai alat musik, tarian tradisional, hingga gerak dasar tari yang ada di Indonesia. Yang ketiga, dengan adanya keberagaman yang berada di setiap daerahnya, kita tetap harus menjaga keutuhan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, dalam menentukan gagasan utama, kita harus membaca teks bacaan dengan saksama. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga bisa mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap ingat, rajin belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak hebat.